Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga ditemani oleh sahabat saya, Bang J. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman, Pak Ustadz dan Bang J, ini ada satu perasaan ya Pak Ustadz. Kadang-kadang badan itu meriang gitu Pak Ustadz ya Ji ya. Perasaan di hati, yang dirasa di badan. Yang rasa di badan gitu. Kok meriang nih gitu. Padahal nggak kena hujan juga gitu kan. Tapi dirasakan memang panas dingin. panas dingin. Nah sebenarnya kalau meriang, yang suka meriang tiba-tiba itu disebabkan apa sebenarnya Pak Ustadz? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin. Ya, meriang, panas dingin, demam, itu penyakit hampir semua orang sebenarnya ya. Kalau kita bilang masuk angin ya seperti itu. Masuk angin lewat mana jadi masuk? Ya itu juga ya kadang-kadang. Biasanya kalau habis perpergian biasanya terus meriang, itu dikatakan oleh orang itu masuk angin. Karena habis keluar terus pulang terus meriang, itu masuk angin. Nah, insya Allah ada beberapa hal yang insya Allah menyebabkan masuk angin itu. Jadi penyebab awalnya itu biasanya tetap dari sisi emosi, marah yang disimpan, rata-rata seperti itu, marah yang disimpan. Kalau meriangnya itu di punggung kan biasanya ada yang kok dingin kok sampai di punggung, sampai di sini. Iya, beda-beda ya itu. Jadi gimana ya, dingin-dingin gak enak, sakit gimana gitu. Nah, kalau di punggung itu biasanya itu marah yang disimpan dalam keluarga. Punggung. Kalau sampai ke arah sini, ke arah pinggir iga samping ya. Itu marah yang disimpan di dalam keluarga. Kalau punggungnya ada, kemudian di rusuk juga ada yang berhubungan dengan tersinggung. Jadi rusuk itu insya Allah hubungannya dengan tersinggung. Tersinggung di keluarga apa di masyarakat? Di keluarga biasanya, tapi dia karena panas dinginnya itu rasa di punggung sampai ke arah rusuk, berarti insya Allah ini urusannya yang marah yang disimpan di dalam keluarga, insya Allah seperti itu. Bisa dengan siapa? Bisa dengan siapa saja. Kalau punya suami atau punya istri ya dengan beliau, pasangannya. Ya, kalau belum kemudian panas dingin ya dia sudah akhir balik ya dengan orang tuanya, biasanya seperti itu. Nah, bagi anak kecil, nah ini orang tuanya sebenarnya yang meriang, itu panas dingin nggak enak, itu insya Allah adalah marah yang disimpan, insya Allah ya, di dalam keluarga. Punggung itu di keluarga. Kalau rusuknya juga merasa nyeri nggak enak, ini hubungannya dengan tersinggungnya. Kemudian kalau ada batuk, ada pilek, nah ini marah yang disimpan, yang mau diucapkan itu disimpan bisa, atau sesekali dua kali diucapkan yang wujudnya adalah emosional. Nah itu yang menyebabkan batuk. Kalau menyebabkan pilek karena daerah pilek, kemudian panas di mata, kemudian di sini ikut panas, berarti itu semuanya menyatu. Jadi kalau ibaratnya diceritakan dalam satu kalimat ini adalah kamu itu melihat sesuatu mata atau mendengar sesuatu, di hidung itu lingkungan, kamu cenderung emosional, batuk itu keluar berarti emosionalnya keluar, marahnya itu keluar, diomongin gitu Pak. Ya bisa diomongkan, kecenderung emosional. Nah kalau punggungnya ikut panas berarti ya sekitar ini sekitar keluarga. Kalau di punggungnya ini sekitar keluarga. Kalau sampai mau rasa muntah gitu Pak Ustadz? Kalau sampai uek-uek, nah ini berarti kamu punya tipikal sudah emosional, ini nanti kamu punya tipikal seringnya kalau diberi masukan atau nasihat kamu nolak.
Jadi orang yang kalau sakit ini diberi masukan itu nolak. Siapapun orangnya nolak, insya Allah nolak. Jadi ada orang yang minum obat gitu, tapi bukan karena sejak kecil ya. Iya. Kalau dia minum obat biasa dia nggak tapi pada saat nggak enak badan dia gitu. Nah, ini punya ciri lucu. Jadi orang itu dia itu kalau membutuhkan sesuatu, dia itu membutuhkan nasihat sebenarnya. Tapi kalau diberi nasihat nolak. Kalau dia diimbangi dengan panas, berarti dia membutuhkan nasihat, tapi diberi nasihat nolak dengan emosi. Nah, itu masuk angin dengan mutah. Ada sebagian juga masuk angin ini menyebabkan tuh seseorang tuh enak, nggak nafsu makan walaupun lapar gitu. Bulu hatinya gitu, bulu hati gitu ya. Sama lemes gitu loh. Hah? Lemes aja gitu, nggak bergairah. Apanya badannya gitu loh. Badannya itu juga apa karena dia nggak membutuhkan nasihat ya? Ya, kalau yang enaknya sendiri sebenarnya dia punya tipikal memang dia menolak tapi diem. Kalau enak nggak lapar, ya itu menjadi satu, nggak lapar, jadi tidak membutuhkan nasihat, makanya dia kalau diberi nasihat nggak mau, dia diem. Sehingga dia nggak mau makan itu sebenarnya dia menolak nasihat. Jadi kalau seseorang sehari-harinya itu mau mendengarkan nasihat orang lain, dia kalau sakit tetap aja bisa makan. Kalau lapar ya. Kalau sakit makan aja tetap biasa. Nah, ini dia punya ciri, insya Allah sehari-hari itu dia mau mendengarkan nasihat siapapun. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau seseorang sakit enak, itu dia kalau biasanya sehari-hari kalau diberi nasihat susah. Oke, makanya kita kalau diberi masukan, nasihat itu didengarkan. Siapapun orangnya yang memberikan masukan didengarkan. Karena bisa aja itu memang adalah ketidaktahuan kita sehingga nasihat itu masuk ke diri kita sehingga menjadikan obat ke kita yang tidak tahu. Makanya obat yang diberi dokter, apapun makanan yang sebenarnya itu untuk tubuh, kalau kita hobinya diberi masuk nasihat itu mau nerima, ya ini nanti akan diterima di lambung itu dengan enak. Insya Allah seperti itu. Jadi beda dengan orang yang ngeyel, itu enak, kalau enggak mutah seperti itu. Atau kemudian habis dikeroi kan enak, ya memang itu ada beberapa faktor sebenarnya. Kalau memang masuk angin yang demam itu nggak bisa dikeroin, dia ambruk pasti. Kalau lemes ya namanya demam itu seluruh tubuh otot-ototnya istilahnya itu suhunya meningkat, meningkat sehingga istilahnya kalau mobil itu mesinnya panas, jadi tetap nggak bisa jalan bagus. Jadi tubuh itu panas, jadi tetap dia akan lemes. Itu normal ya. Cuma yang menjadikan panas itu apa? Nah, yang menjadikan panas itu yaitu tadi makhluk yang masuk karena marahnya kita, yang kita simpan. Kalau mutah itu adalah makhluk yang masuk ke dalam lambung kita karena kita sering menolak nasihat orang lain, membantah bahkan. Seperti itu. Kemudian kalau sampai ke daerah sini, ke daerah mulut, itu makhluk yang masuk karena hobinya marahnya kita, ngomelnya kita. Kalau pilek, meler, itu ya makhluk yang masuk karena kita sering jengkel melihat lingkungan di sekitar kita. Nah, itu makhluk itu yang menjadikan ya pilek, ya batuk, ya akhirnya meriang di tubuh. Nah, kalau memang dikerokin hilang, itu bukan meriang yang tadi kita maksud. Itu adalah rasa pegel, sebenarnya hanya pegel. Ya pegel, jadi rasanya seperti meriang tapi sebenarnya dia hanya pegel aja. Pegel itu boleh, itu biasanya hilang karena itu juga makhluk. Tapi makhluk yang sifatnya dingin. Jadi kalau kena panas itu dia akan mencair istilahnya.
gitu ya. Normal jadi normal. ya. Iya. Netral. Netral. Kalau masuk angin sama angin duduk tuh ada perbedaannya, Ustaz? Saya nggak tahu ya kalau yang angin duduk itu yang dimaksud habis Quran mati gitu ya. Nah itu sebenarnya jantung aja, sudah memang waktunya mau meninggal. Jadi orang mau meninggal itu kan macam-macam, ada yang hanya tidur aja, dia nggak pernah sakit, hanya tidur aja. Nah ini biasanya husnul khotimah, tipe-tipe seperti itu husnul khotimah. Nah kalau memang angin duduk itu memang ya kayak orang meriang biasa, nggak nyaman aja sebenarnya, itu nyawanya sudah ditarik-tarik sih sama malaikat sebenarnya. Iya. Sudah ditarik-tarik sama malaikat, jadi dia merasa nggak nyaman. Nah, nggak nyamannya itu merasa seperti meriang dan sebagainya. Ini yang meriang, kemudian dikerokin mati. Ada juga yang plonga-plongo, badannya nggak enak, terus kemudian diajak ngomong itu kayak nggak fokus, ngelihat tuh nggak pernah fokus, ngelihat sesuatu nggak pernah fokus, omong ngaco nih, ngeliar-ngelior lah istilahnya. Nah itu juga sama tanda-tanda mau meninggal lah istilahnya. Jadi cara Allah mengambil orang macam-macam aja cara. Cuma karena kenapa saya bisa cerita, karena mengalami dengan orang-orang di sekitar saya, jadi insya Allah diberi pemahaman. Pamannya harus mau sholat masuk kamar mandi terus jatuh gitu ya. Nah itu tanda awalnya biasanya, itu tanda. Kemudian habis dari kamar mandi gimana dia bisa sholat, bisa tapi udah kacau semua. Nah itu tanda-tanda mau diambil oleh Allah Ta'ala-nya, itu aja ya. Tanda-tandanya seperti itu biasanya nggak lama biasanya loh, ini menurut saya loh ya, tapi menurut orang lain wallahu alam, ini menurut saya tanda-tandanya nggak lama. Atau bengong berbulan-bulan, diajak ngomong kacau, malam hari ngomong sendiri, jadi orang berpikir dia itu seperti kesurupan. Ya itu sebenarnya sudah dekat dengan kematiannya, insya Allah seperti itu. Nah kalau yang meriang, jadi kalau memang kita ingin tidak meriang ya coba kita evaluasi, kita muhasabah dengan diri kita sendiri. Apakah kita itu termasuk orang yang suka emosi tapi diem, itu yang menyebabkan meriang, panas dingin dan sebagainya. Itu dirubah menjadi tidak lah, nggak usah. Jadi kenapa tidak usah? Itu masalahnya istri saya beginilah. Terus saya akhirnya marah. Nah, terus masih jadi istri nggak? Ya masih. Nah, kenapa harus marah? Kalau saya nanyanya balik gitu ya. Iyalah. Iya benar. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasan dan ilmunya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Dano tentang satu peristiwa yang banyak sekali sering dialami oleh kita semua ya, masuk angin kadang meriang gitu. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita pahami dan nantinya juga akan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari ya. Dan semoga juga apa yang beliau sampaikan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.